Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami pada hari ini, Pak. Dan di penghujung malam ini yang tolong ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan menaikkan ibadah pensiun kami pada hari ini dengan berhati. Dengan kami boleh akan melakukan firman-Mu, biar kita memberkati teman-teman semua yang akan melakukan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan, yang akan menjauhkan kami dari segala rasa malah hantu yang ingin mengganggu pensiun kami pada malam hari ini. Kita juga memberkati Zoom ataupun jaringan yang akan kami gunakan. Semuanya kami serahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Halo? Thank you, Fitri. Silakan, Kobet. Shalom. Suaranya bagus ya. Lis, suaranya kedengaran kan, Lis? Oke. Kita lanjut bahas tentang mengalami Tuhan ya. Tapi kita review sedikit. Minggu lalu kita bahas, 2 minggu lalu kita bahas kalau mengalami Tuhan itu mengalami pribadinya. Jadi kalau orang belum mengalami Tuhan, orang itu belum menemukan siapa Tuhan, orang itu pasti nggak akan punya kesadaran untuk berubah. Meskipun dia tahu banyak tentang teologi ya, dia bahkan bisa menjelaskan dengan ayat-ayat, tapi kalau dia tidak bersentuhan dengan Tuhan, tidak bersentuhan dengan pribadinya, tidak mengalami Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini orang yang gampang digoncangkan. Jadi mengalami Tuhan itu sama dengan mengalami pribadinya. Pertemuan dengan Kristus itu kehilangan diri. Jadi kalau orang belajar firman, orang itu merasakan pribadi Tuhan. Pertemuan dengan Kristus apa? Kehilangan diri. Jadi ketika seseorang belajar firman, orang itu melakukan firman itu, tentu firman yang murni ya, firman yang betul ya, firman yang benar ya. Orang itu pasti akan berubah. Jadi mengalami Tuhan itu mengalami perubahan. Mengalami Tuhan itu mengalami perubahan karakter. Kalau orang tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami pribadinya, tidak mengalami diubah oleh kebenaran firman, maka orang ini gampang untuk digoncangkan. Gampang untuk digoncang. Yang kalau dalam bahasa Alkitab itu, dia mudah sekali terbawa suasana arus dunia ya. Kewajaran hidup anak dunia. Ya, meskipun kegiatannya rohani ya. Rajin ke gereja, sama-sama ikut pendalaman Alkitab. Tapi kalau dia tidak bersentuhan dengan Tuhan, tidak mengalami Tuhan, dia tidak mengalami perubahan hidup. Harus diingat bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu hanya satu, yaitu keselamatan. Bagaimana orang-orang yang disentuh oleh Injil mengalami perubahan karakter seperti yang Allah kehendaki semula. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar Selem. Manusia punya potensi, punya kemampuan, punya komponen-komponen yang terdapat pada diri Allah yang juga dimiliki oleh manusia. Pikiran, perasaan,
dan kehendak. Segambar dan serupa. Kata rupa dalam teks aslinya, demut artinya kualitas atas komponen-komponen tadi. Kejadian 1 ayat 26 itu barulah sebuah rancangan, blueprint. Baru dalam kejadian 1 ayat 27 itu penggenapannya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki, perempuan diciptakannya lah mereka. Kenapa dalam ayat 27 tidak ada kata rupa? Yang ada kata gambar. Bener ya? Coba kita cek deh kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ya, di situ nggak ada kata rupa ya. Padahal di dalam ayat sebelumnya, kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Coba di highlight gambar dan rupa. Tapi ayat 27 nggak ada kata rupa di situ. Yang ada adalah kata gambar dan itu diulang. Allah menciptakan manusia. Coba buka 27-nya. Belum keganti. Ayat 27 coba. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, perempuan diciptakannya mereka. Kok nggak ada kata serupa di sini? Sebab kualitas atau demut itu perlu diusahakan manusia itu sendiri. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu nggak langsung sempurna. Allah memang memberikan manusia komponen-komponen seperti yang terdapat pada dirinya, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi dalam prosesnya manusia harus mencari sendiri, harus mengejar sendiri kualitas atas pikiran, perasaan, dan kehendak itu. Nah, ini yang baru disebut menggenapi rencana Tuhan. Hidup dalam rancangannya. Rancangan semula. Tapi harus diingat ya bahwa dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun nggak pernah berubah ya. Manusia diberikan kemampuan, tapi dalam kemampuannya itu manusia harus mengejar kualitas itu ya. Jadi tidak alam menciptakan manusia langsung sempurna. Loh, terus ayat 26 itu kenapa dibilang gambar dan rupa? Itu baru blueprint, rancangan. Jadi ayat 1 ayat 26, kejadian 1 ayat 26 itu bicara rancangan. Ayat 27 bicara bagaimana manusia itu bisa menggenapi rancangan Allah. Tapi kan faktanya jatuh ya, kejadian 3 ya. Manusia jatuh dalam dosa. Oke. Jadi tujuan Allah jelas. Tujuan Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus jadi manusia, berinkarnasi jadi ke dalam daging, menjadi manusia, itu satu, keselamatan. Bagaimana usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula. Allah membuka pintu. Allah membuka pintu keselamatan. Dan manusia harus berjuang untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Lukas bilang, berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu, karena banyak orang berusaha untuk masuk, tidak akan dapat. Sekarang ini semakin terang-terangan ya, para pemikir, kaum intelektual yang menyatakan diri sebagai ateis. Yang menyatakan diri bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak perlu ada. Jadi mereka menganggap, mereka menyatakan bahwa dewa-dewa
atau yang disebut Allah itu tidak ada atau tidak perlu ada. Kalau bahasa ilmiah tuh kaum nihilistik. Kaum nihilistik. Jadi bagi mereka segala sesuatu yang tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dibuktikan oleh sains, dalam hal ini ilmu pengetahuan. Jadi kalau bicara sains maksudnya ilmu pengetahuan. Kalau segala sesuatu yang tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern atau yang disebut sains, itu dianggap nonsen. Nonsen itu apa? Tidak masuk akal. Nah, banyak orang hanya tahu dua jenis lapisan pemikiran saja. Nah, ini di zaman Yunani sudah dibahas ya. Kebanyakan manusia tuh hanya taunya ada dua jenis lapisan pemikiran saja, yaitu yang rasional, yang sense, yang make sense, dan yang irasional, yang nonsense. Padahal, bahkan ada dalam buku filsafat dibilangnya, Tuhan itu sejenis irasionalitas. Tuhan itu sejenis irasionalitas. Nah, kalau orang nggak belajar firman, ini kan bahaya ya. Anggap kalau segala sesuatu tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, itu dianggap tidak masuk akal. Siapa kita mau membuktikan kemahadasyatan, kemahakuasaan Tuhan? Jadi Tuhan itu apa? Apakah Tuhan itu sejenis irasionalitas? Bukan. Secara khusus saya pernah tulis ini ya. Nanti mungkin Lisa bisa bagiin tuh tulisan yang kemarin saya share tuh. Udah ada revisi, udah ada tambahannya sih, nanti saya kirim yang terbaru ya. Jadi pandangan teologi tentang kebenaran di antara filsafat dan sains modern. Nah, menarik nih. Jadi kalau dibilang kebenaran itu apa? Apa yang dimaksud kebenaran? Filsafat bilang kalau segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara argumen itu nggak masuk akal. Sementara sains atau ilmu pengetahuan menganggap segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, yang tidak bisa diverifikasi, tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dianggap nonsens. Banyak orang mengecilkan Tuhan ya. Mengecilkan Tuhan tadi. Dua jenis lapisan pemikiran. Yang rasional dan yang irasional. Rasional artinya apa? Masuk akal. Logis. Bisa dipercaya, diterima dengan akal sehat. Itu rasional. Sementara irasional adalah kebalikan daripada rasional. Yaitu tidak masuk akal. Tidak bisa diterima oleh akal sehat. Itu irasional. Coba bayangin kalau Tuhan dibilang irasional, apakah, nah ada lagi pertanyaan nih, apakah Tuhan yang menciptakan otak manusia atau otak manusia yang menciptakan Tuhan? Nah, mati nggak? Kalau kita nggak belajar seperti ini, kita tuh gampang kagum ya. Keren juga ya argumennya. Keren dari mana? Makanya orang tuh mesti mengalami Tuhan ya. Orang tuh kalau nggak bersentuhan dengan Tuhan, tidak mengalami Tuhan, dia termakan oleh diversifikasi produk iblis. Diversifikasi itu apa? Diversifikasi produk itu artinya penganeragaman produk iblis. Jadi iblis punya produk A, B, C, D, E. Satu sama lain saling menyerang, saling menyatakan bahwa ini yang paling benar. Tapi semuanya produk iblis. Misal contoh, sembah aku kasih dunia kepadamu. Ada nggak orang yang nyembah iblis? Dengan iblis ngasih dunia ke manusia? Ada. Yaitu orang yang sakit jiwanya. Terang-terangan menyembah iblis. Tapi kebanyakan manusia tuh saya rasa nggak akan segampang itu ya mau ngasih jiwanya ke iblis. Makanya iblis kasih tawaran-tawaran lain. Iblis membuat diversifikasi produknya tadi.
Dari yang jelas-jelas kelihatan salah, yang kelihatan sesat, sampai yang halus penyesatannya, tipis. Kita nggak bisa melihat. Makanya kalau orang nggak belajar firman, dia nggak punya mata rohani untuk membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Nggak mampu. Nah, maka ada statement orang rohani bisa baca orang gak rohani. Betul. Kita bukan menghakimi ya, tapi kita bisa melihat, wah, ini orang kasihan betul ya jiwanya ya. Kalau orang ini nggak bertobat pasti binasa. Kita bukan menghakimi, tapi kita terbeban. Orang ini kasihan loh. Merasa diri bisa hidup tanpa Tuhan, di luar Tuhan. Menganggap Tuhan itu irasional. Menganggap Tuhan itu nggak ada. Ya kita buktikan aja di kekekalan nanti. Ya sebenarnya nggak usah sampai nunggu kekekalan sih. Kalau orang udah mengalami Tuhan, dia tidak perlu bukti apapun lagi. Thomas. Oh ya, bisa Thomas ya. Berbahagia yang tidak melihat namun percaya. Tapi bukan berarti di sini kita percaya buta ya. Ya udah percaya saja ya. Enggak, makanya mesti mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu apa? Mengalami, ini saya simplifikasi ya, saya sederhanakan. Mengalami Tuhan artinya mengalami pribadi. Mengalami pribadinya apa maksudnya? Pertemuan dengan Kristus adalah kehilangan diri. Orang yang belajar firman, sungguh-sungguh hidup dalam firman, berkomunitas, saat teduh setiap hari, dia pasti mengalami itu. Mengalami Tuhan itu apa? Mengalami Tuhan lewat perubahan hidup. Jadi kita membuktikan kekuatan, kita membuktikan kuasa Injil itu mengubah segalanya. 1 ayat 16. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya tetap bersih? Dengan kebenaran firman. Oke, kita sebelum bahas lapisan pemikiran yang ketiga, selesai dulu yang diversifikasi ya. Diversifikasi produk itu apa tadi? Penganeragaman produk. Dari yang kelihatan jelas-jelas salah, sampai yang penyesatannya halus. Contohnya apa? Jadi baik aja. Kejar cita-cita ambisimu. Jadi sukses. Sibuk aja dengan dunia. Sibuk aja dengan ambisi kita. Jadi baik aja. Taat beragama. Nah ini halus nih. Taat beragama. Iblis itu bahkan menciptakan agama untuk menyimpangkan orang dari kebenaran yang murni. Filosofi iblis yang utama adalah asal bukan Tuhan. Asal jangan menjadi seperti Tuhan Yesus. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Nah, kalau orang nggak belajar film pasti nganggepin, lebay amat tuh apa-apa dibilang iblis. Kita juga kagak, apa ya, kita juga bukan orang yang apa-apa ngecap, oh ini iblis, oh ini iblis. Kagak. Kalau orang udah belajar kebenaran firman, mata rohaninya itu cerdas. Dia bisa melihat. Dia bisa membedakan. Jadi betapa bahayanya ya, betapa liciknya iblis ini. Alkitab katakan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Ia adalah pendusta. Ia adalah bapa segala dusta. Nah, Adam dan Hawa tuh ketipu sama iblis. Diversifikasinya halus. Diversifikasi produknya halus. Apa? Kan Tuhan bilang, apapun yang ada di taman ini boleh kamu makan, asal jangan yang ada di taman yang di tengah itu. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati, Tuhan bilang. Bener ya, Tuhan udah ingatkan ya. Tuhan udah ingatkan. Tuhan sudah memberikan peringatan rambu kepada Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Iblis dengan kecerdasannya, makanya kalau ada orang menganggap iblis itu oknum yang gampangan, yang bisa dikalahkan dengan mudah, dia nggak belajar Alkitab. Iblis itu cerdas. Kalau dia tidak cerdas, tentulah ia
nggak akan bisa, tidak akan mampu menghasut sepertiga malaikat yang ada di surga untuk memberontak melawan Allah. Iblis itu makhluk tertua yang pernah ada. Jadi kalau kita ngeremehin iblis dengan kita nggak belajar firman, ya udah, dengan gampang kita dituai oleh iblis. Dengan gampang. Iblis bilang apa? Kan Tuhan bilang jangan kamu makan buah itu. Buah yang ada di tengah itu, pohon yang ada di tengah itu buahnya jangan kamu makan. Kalau kamu makan kamu pasti mati. Iblis bilang apa? Rabalah buahnya. Lagi pula buahnya kelihatan menarik. Nggak apa-apa kamu makan sekali aja, dikit aja. Sekali-kalinya kamu makan kamu tidak akan mati. Ya kan? Terus tambah lagi begini. Kalau kamu makan buah itu, kamu jadi kayak Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Tergoda dong, ada menahan dong. Bagus dong. Tahu yang baik, tahu yang jahat, kayak Allah. Kayak Allah tahu yang baik, tahu yang jahat. Padahal tahu yang baik, tahu yang jahat itu menurut versi siapa dulu? Menurut versi siapa dulu? Akhirnya apa? Hawa ngambil, petik buah itu. Tentu buah di sini bukan buah buah secara harfiah ya. Buah apel kita makan, malu, telanjang. Enggak, itu figuratif. Tentu buah yang dimakan tuh maksudnya adalah Adam dan Hawa bergaul dengan iblis. Sehingga punya warna pemikiran seperti iblis. Maksudnya jangan kamu makan buah yang ada di pohon ini, maksudnya jangan bergaul dengan iblis. Itu maksudnya. Akhirnya Adam dan Hawa jatuh kan. Kejadian 3. Tertipu dengan diversifikasi produknya iblis. Adam dan Hawa itu nenek moyang kita. Dan tidak mungkin Adam dan Hawa itu makhluk yang bodoh atau makhluk yang atau manusia yang polos polos tanpa pertimbangan. Di sini ada peran iblis dengan kecerdasannya dan kehendak bebas Adam dan Hawa memilih taat atau memberontak. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa iblis nggak bisa diampuni? Kenapa manusia seberdosa bersalah-salahnya manusia selagi dia masih hidup ya? Kalau dia bertobat dia bisa diampuni. Kenapa iblis nggak bisa diampuni? Pihak eksternal. Jadi dengan kesadarannya, dengan keputusannya sendiri, iblis memberontak melawan Allah karena menyadari realitas Allah. Allah itu kan maha kasih, Allah itu sabar. Ya kalau kayak gini, menyadari realitas itu gini. Misalnya saya punya teman, oke, ambil contoh lah Putri ya. Putri ini orangnya nggak pelit, baik. Selalu minjemin uang. Jadi saya sering minjem uang ke Putri. Dan saya itu jarang ganti, dan Putri kasih terus. Karena Putri orangnya nggak enakan. Seterusnya gimana? Apa yang terjadi? Terus-terusan nggak saya minjem ke Putri? Terus-terusan nggak Putri ngasih uangnya pinjemin ke saya yang nggak pernah saya balikin? Terus-terusan. Kenapa? Menyadari realitas si Putri. Kenyataan bahwa Putri adalah orang yang baik. Orang yang nggak enakan. Nah, itu diandalkan tuh. Dieksploitasi. Sama. Lucifer melihat adanya celah, adanya peluang bahwa dia bisa mengungguli anak Allah. Bisa menyayangi yang maha tinggi. Dalam hal ini Allah anak Tuhan Yesus Kristus. Dia menyadari bahwa ya Allah itu kan baik, pengampun. Ya kalau gue salah ya pasti gue diterima. Dia lupa. Barang siapa diberi lebih, dia akan dituntut lebih. Iblis jatuh karena keputusannya, pilihannya sendiri, kehendaknya sendiri. 2 tadi ya. 3, iblis berbuat kesalahan
di tempat yang kekal. 4. Dosa iblis itu mayor. Ingin merebut tahta Allah anak. Dan seterusnya. Nanti kita bahas tersendiri. Itu yang buat iblis tidak bisa diampuni. Tidak bisa diampuni bukan karena Tuhan tidak maha pengampun atau kasih karunia Allah tidak sanggup menerima kesalahan. Kasih karunia Allah kesalahan iblis gimana bilang? Kasih karunia Allah tidak sanggup menerima kesalahan iblis yang begitu besar. Berarti dengan kata lain, kasih Allah itu terbatas. Kan nggak kayak gitu kan? Tentu tujuan Allah memberikan pengampunan itu apa? Tujuan Allah memberikan pengampunan itu adalah manusia bertobat. Kita memperbaiki diri. Nah, Lucifer tidak bertobat, Lucifer tidak memperbaiki diri. Coba cek di Alkitab. Ada nggak satu ayat saja, kalimat atau kata, satu atau dua kata, ya kalimat ya, yang bilang iblis itu nyesel dengan perbuatan. Iblis mau bertobat. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi buat apa dia diampuni? Belum lagi dia memperasut sepertiga malaikat di surga untuk memberontak melawan Allah. Ini kudeta terang-terangan loh. Ya, kalau barang udah rusak sekali, dibenerin nggak bisa, ya udah diapain? Dibuang. Dibuang. Jadi betapa cerobohnya orang yang meremehkan kuasa kegelapan. Dia nggak belajar Alkitab. Iblis kan udah dikalahin Tuhan Yesus. Saya ingat. Iblis belum dihukum. 1, 2. Kita belum menang. Ya, iblis pasti akan dihukum. Tapi kan iblis belum dihukum. Kita belum menang. Jadi kalau ada orang beranggapan bahwa Allah itu tidak ada karena tidak bisa dibuktikan, tidak hadir secara fisik. Nah, saya sering cerita ini ya. Jadi saya pernah punya pengalaman debat ya sama orang Korea. Orang Korea asli, Korea Selatan, tapi dia fasih berbahasa Indonesia, bisa bahasa Sunda juga. Bahasa Jawa bisa juga. Bahasa Jepang. Pokoknya dia saking fasihnya saya kira nih orang Chinese ya. Ternyata orang Korea Selatan asli. Orangnya humble, orangnya baik. Tapi saya cukup kaget ya karena dia ateis. Tadinya Kristen. Jadi baru pertama kali kenal orangnya begitu welcome. Jadi kita yang Kristen yang belajar firman kalau nggak lebih dari orang itu, aduh, kayaknya kok lebih baik karena orang ateis ya. Saya punya pengalaman ketemu sama orang itu, orang ateis tapi baik banget. Kita nggak bisa sangkal kebaikannya, tapi kita menyayangkan kenapa dia membenci Tuhan. Dia bilang kalau iblis gampang ya, tapi kalau kita menghadirkan Tuhan, waduh, nggak bisa sembarangan. Tuhan itu bukan pribadi yang murahan. Tuhan itu nggak murahan. Tuhan itu nggak gampang. Tapi Tuhan kasih janji ya, kalau 1, 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku. Maka jangan meremehkan jumlah ya. Saya pernah bilang ke Lisa, please, mau 2 orang. 2 orang tuh termasuk pembawa firmannya ya. Jadi saya pernah punya pengalaman saya terus sama 1 yang datang. Tetap dibahas nggak layani nggak? Iya layani. Emang coba dilihat deh kisah Daud. Emang dipikir Daud menggembalakan berapa domba? Ratusan, puluhan? Kagak. 3 ekor domba. Tapi dia setia.
Jadi satu orang itu jiwa. Jiwa itu tidak terbayar berapapun, dengan apapun. Jiwa itu sangat berharga, sangat penting. Jadi kalau nggak komsel gara-gara yang datang cuma satu, wah saya biasanya marah ya. Saya biasanya tegur. Jangan karena satu orang yang datang kita nggak jadi komsel. Ya oke, kita nggak bahas materi, tapi paling nggak kita ada diskusi tentang firman. 2-3 orang berkumpul di situ, aku hadir, Tuhan bilang. Jadi kalau orang ateis lebih baik daripada orang Kristen, kita jadi mempertanyakan, sebetulnya siapa yang mengalami Tuhan gitu ya? Kok dia baik gitu? Itu yang buat miris ya. Kenapa orang Kristen itu malah lebih jahat kadang daripada orang yang gak beragama bahkan. Orang ateis. Orang ateis malah jauh lebih baik. Jadi kalau orang ngotot gitu, pengen buktiin Tuhan itu nggak ada, dengan cara kalau Tuhan ada, coba dong kasih argumentasi kalau Tuhan itu ada. Nah, ini nanti 2 pertemuan minggu depan ya kita bahas. Kita bahas tentang bukti bahwa Allah itu ada. Jadi bagi mereka kalau nggak bisa diverifikasi atau dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dianggap tidak masuk akal. Keberadaan Allah dianggap irasional karena tidak perlu dipercaya sebagai realitas atau pribadi yang eksis. Buku bisa dikarang. Betul, saya setuju. Buku bisa dikarang. Maksudnya orang agama lain juga tulisannya bagus-bagus. Tapi membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan mana yang betul, itu mesti mengalami Tuhan. Nggak bisa. Maka kalau orang udah mengalami Tuhan, nah saya pernah buat statement gini. Kalau orang mengalami Tuhan, dia nggak butuh argumentasi apapun tentang Allah. Kalau dia sudah mengalami itu, dia tidak akan goyang oleh berbagai macam pandangan. Dia tidak akan goncang dengan berbagai argumentasi. Karena dia sudah membuktikan bahwa Allah itu. Dan Allah yang benar itu Allah yang seperti apa dan bagaimana. Mengalami itu. Jadi kalau ada lapisan pemikiran pertama, rasional. Lapisan pemikiran kedua, irasional. Yang ketiga, super rasional. Nah, kalau tadi dibilang Tuhan itu sejenis irasionalitas. Dia mencampur adukan antara yang tidak masuk akal dengan sesuatu yang melampaui akal. Ini saya dapat dari pemikiran filsuf Inggris ya, John Locke. Dia bilang ada 3 lapisan pemikiran. Ada rasional, ada irasional, ada super rasional. Kadang orang nggak menganggap Tuhan itu irasional. Khususnya orang ateis ya. Tuhan itu irasional, kaum nihilistis. Irasional, nggak masuk akal. Padahal yang nggak masuk akal belum tentu nggak masuk akal. Nah, ini sederhananya gitu. Padahal sesuatu yang tidak masuk akal belum tentu tidak masuk akal. Orang harus tahu, orang mesti tahu bahwa Tuhan itu super rasional. Super rasional, bukan super irasional ya. Super rasional. Artinya transenden, melampaui akal pikiran manusia. Tuhan itu super rasional. Tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Jadi terjawab ya, Tuhan bukan irasional. Tuhan itu super rasional. Nah, orang-orang ateis, orang-orang penganut nihilisme, ya tadi kalau nggak bisa dibuktiin ya nggak masuk akal, nonsen. Nah, terjebak kan? Irasional, mencampur adukan antara yang irasional dengan sesuatu yang substansinya, yang intinya tuh melampaui akal pikiran manusia. Super rasional.
Orang mengalami Tuhan lalu berubah itu super rasional. Loh, kok bisa sih gitu? Jadi membuktikan Tuhan yang benar. Membuktikan Tuhan yang benar. Loh, kok Tuhan jadi manusia ya? Itu kan kalau pikiran manusia kan, ngapain Tuhan jadi manusia? Kenapa nggak dari surga aja Tuhan mengampuni kita gitu? Nah itu kan pemikiran-pemikiran yang pokoknya segala sesuatu harus masuk, harus menurut pemikiran kita gitu. Kecenderungan kita seperti itu. Makanya di Alkitab dibilang ya, siapa yang bisa menasehati itu? Siapa yang bisa menasehati Tuhan? Kita menganggap kalau Petrus menganggap kalau Tuhan jangan pergi ke Yerusalem, nanti kamu mati. Nanti engkau akan mati Tuhan. Kau akan mati guru. Kan ditahan sama Petrus ya. Pas Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem. Tuhan Yesus bilang apa? Nyala kau iblis. Sebab kamu menjadi batu sandungan bagiku. Kalau pikiran kita ya good idea. Kita kan ya kita nggak mau guru kita mati kan. Nah, mestinya kita jangan good idea ya. God idea. Kita belum mengerti mungkin. Sekarang kita mungkin belum mengerti. Sama seperti perkataan Tuhan Yesus ketika memberi teladan lewat peristiwa pembasuhan kaki ya. Mungkin sekarang kamu belum mengerti yang aku buat. Tapi nanti satu saat kamu akan ngerti yang aku buat. Nah, susahnya itu kalau orang dibesarkan di lingkungan ateis ya. Baik teis, teoritis maupun ateis praktis. Nah, ini sama ya sebenarnya ya. Orang yang teis teoritis, Tuhan hanya ada di kepala, di nalar saja. Kita tahu banyak pengetahuan tentang Tuhan, tapi dalam praktek hidupnya dia tidak melakukan kebenaran itu. Nah, ini namanya teis teoritis. Tuhan hanya ada di kepala. Tuhan hanya menjadi pemikiran teologis saja. Atau yang disebut sebagai ateis praktis. Ateis praktis. Nah, kebanyakan orang nganggap kalau ateis itu orang yang nggak percaya Tuhan. Tok gitu doang. Orang yang nggak percaya Tuhan, ateis ya betul, tapi ada ateis praktis juga. Ateis praktis itu orang yang belajar tentang Tuhan tapi tidak melakukan kebenaran Tuhan. Itu ateis praktis. Dalam praktek hidupnya dia tidak menghadirkan Allah. Ateis praktis. Atau teis teoritis. Tuhan hanya di kepala. Atau ateis praktis. Dalam praktek hidupnya dia tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau orang udah dibesarkan dalam lingkungan ateis, bahkan ateis bahkan teis teoritis itu kebanyakan orang ini ya anggap bahwa dia sudah berkenan ya dengan rajin ke gereja, dengan dia belajar banyak buku teologi. Teis teoritis dalam prakteknya mana? Ingat, orang yang mengalami Tuhan apa? Pertemuan dengan Kristus adalah kehilangan diri. Dia pasti berubah. Orang yang dibesarkan dalam lingkungan ateis, kalau mempercayai Allah dianggap sebagai suatu kebodohan. Mereka memandang orang-orang yang beragama adalah korban indoktrinasi yang salah. Mereka adalah kelompok manusia yang menyangkal secara mutlak keberadaan Allah. Dan kecenderungan kelakuan mereka tentu pasti lebih buruk ya. Nah, ini nggak bisa dibantah. Bagaimanapun tidak bisa dibantah bahwa masyarakat yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada, yang mempercayai adanya Allah, itu lebih terkondisi untuk hidup diatur oleh hukum-hukum yang dipercayai sebagai pemberian Allah. Yahudi. Sehingga moral mereka lebih baik. Jadi sulit bagi liberalisme tanpa batas untuk mendapat tempat dalam masyarakat seperti itu. Susah amat ngomongnya.
liberal itu paham bebas. Paham bebas. Ya, yang penting jadi baik aja. Semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Kalau di dalam kekristenan sendiri, liberal tuh ya semua tuh dianggap benar. Selama itu baik ya. Padahal kan nggak kayak gitu ya. Nah, ini mesti belajar makanya. Supaya kita bisa tahu, oh nih, bukan berarti sesuatu yang konservatif itu dikatakan kaku. Bukan bukan tentu sesuatu yang bebas, yang liberal itu baik. Nah, ini makanya mesti belajar terus ya kita ya. Kita bukan hanya mempelajari diksi manusia, tapi kita belajar tentang diksi Allah. Diksi Allah itu apa? Alkitab. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, Yohanes 8 ayat 43? Kamu tidak mengerti bahasaku. Kamu nggak ngerti diksiku. Mau ngomong gimana? Jadi bullshit ya, ada orang bilang, ini kasih begitu. Dia melakukan perbuatan kasih, tapi dia nggak belajar firman Tuhan. Nggak mungkin. 1 Korintus 13 ayat 3 jelas. Sekalipun kamu membagikan segala sesuatu yang ada padamu. Baik nggak? Membagikan segala sesuatu yang ada padamu. Bahkan memberi diri untuk dibakar. Baik nggak? Ini ekstrim loh. Tapi jika kamu tidak punya kasih, di situ dibilang, itu tidak ada faedah. Itu sia-sia. Kasih itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan sesuai pikiran perasaan Allah. Kasih itu pikiran perasaan Allah. Mengasihi artinya menyatakan pikiran perasaan Allah. Kasih artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sesuai pikiran perasaan. Maka Roma 12 ayat 2 jelas ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Oke, nihilisme itu apa sih? Nihilisme itu merupakan filsafat yang bertumbuh pada keyakinan bahwa Allah itu tidak ada. Tidak perlu ada apa yang dipandang oleh orang beragama sebagai yang ilahi. Jadi nggak ada yang lain dalam kenyataan hidup ini kecuali manusia, kecuali aku. Kata nihilisme berasal dari kata nihil dan isme. Nihil artinya tidak ada ya. Nihil tidak ada. Tiada yang lain. Kata nihil berasal dari bahasa Latin, nihilisme. Yaitu nihil dan isme. Nihil artinya adalah tak suatu pun. Tiada apapun. Tidak ada. Nah itu nihil. Tiada suatu pun. Tiada apapun. Tak suatu pun. Tidak ada. Nah itu nihil. Sementara kata isme artinya aliran, pandangan, paham, keyakinan. Jadi nihilisme kalau digabung apa? Paham, aliran, pandangan, atau ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah itu nihilisme. Nah Petrus sebetulnya udah memberikan peringatan ya. Menurut Rasul Petrus, dunia akhir zaman itu akan dibawa kepada suasana di mana orang tidak percaya adanya Allah. Nah, nanti teman-teman bisa buka ya di 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Dicatat dulu aja. Nanti teman-teman buka masing-masing. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Nah, di situ di dalam 2 Petrus tadi terdapat kata pengejek-pengejek. Oke, buka deh, spoiler dikit deh. Berapa kok ayatnya? 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Dua Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Ayat 3 coba deh.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah, coba di bold, di highlight, bahwa pada hari-hari zaman akhir atau akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Siapa mereka? Ya ini salah satunya tadi yang kita bahas. Orang yang menganut paham nihilisme. Nah ini disebut pengejek-pengejek. Ada 4 macam manusia yang tidak mendapat, yang pasti tidak akan mendapat di surga ya. 1, orang berdosa. 2, orang duniawi. 3, orang yang membenci Kristus, antikristus. 4, orang fasik. Ini nggak mungkin dapat tempat di surga. Orang yang nggak mungkin masuk surga, yang pasti tidak akan selamat, yang pasti akan binasa. 1, orang jahat, orang berdosa. 2, orang yang duniawi. Jadi ada yang bilang, waktu itu ada yang pernah nanya, kalau misalnya orang itu baik tapi duniawi, dia masuk surga nggak? Enggak. 3, orang yang benci Kristus. Sebaik apapun dia, kalau dia benci Kristus, dia termasuk ke dalam pengejek-pengejek ini. 4, orang fasik. Orang fasik artinya adalah orang yang udah tahu yang benar, tapi dia memilih melakukan yang salah. Dia tidak memilih melakukan yang benar itu. Orang fasik. Jadi pengejek-pengejek tersebut adalah kelompok orang yang melecehkan Tuhan dan menentang keberadaan Tuhan secara frontal. Bila Tuhan dianggap tidak ada, oke, ayatnya cukup. Nihil. Bila Tuhan dianggap tidak ada atau nihil, maka besar kecenderungan para penganut falsafah ini melepaskan norma-norma kemasyarakatan konservatif. Konservatif itu pada umumnya. Suara hati nurani yang benar dan Alkitab. Saya ulang ya. Bila Tuhan dianggap tidak ada atau nihil, maka besar kecenderungan para penganut falsafah atau paham ini, isme ini, melepaskan norma-norma kemasyarakatan konservatif pada umumnya. Suara hati nurani yang benar dan Alkitab. Nah, ini merupakan celah besar di mana iblis bisa mendominasi dan berdiam dalam diri seseorang. Petrus saja dirasuki loh pikirannya, disusupi pikirannya oleh iblis loh. Tadi ya, diversifikasi produk. Sesuatu yang good idea, kalau tidak God idea, itu akan menjadi sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Orang yang tidak percaya adanya Tuhan mengundang iblis masuk dalam hidupnya, mendominasi, menguasai seluruh kehidupannya. Inilah orang yang tanpa sadar mengikatkan dirinya dengan kuasa kegelapan sehingga menjadi mempelai abadi. Orang tidak harus jahat untuk masuk neraka. Tadi ya, 4 tadi ya. Ini, waduh. Kadang orang mikir, ya asal nggak jahat kita baik, kita masuk surga. Start dulu. Ya, kalau orang duniawi, kalau orang benci Kristus, meskipun dia baik kayak apapun, masuk neraka nih. Ada 4 ya. Tadi apa? 1, orang. Coba dinyalain aja ininya. Apa? Mic-nya. Coba 4 sebutin. Ada yang berani nggak 4? Orang jahat, Orang jahat, orang duniawi, orang yang benci orang duniawi, dan orang fasik. orang yang benci Tuhan Yesus, antikristus, dan orang fasik.
ini tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Jangankan kerajaan surga, surga. Kan di surga nanti kita belajar surga ya. Surga tuh ada 2 klasifikasi masyarakat. Yang pertama adalah orang yang hidup sebagai keluarga kerajaan, royal family. Yang kedua adalah masyarakat biasa. Jangankan dia masuk menjadi keluarga kerajaan, anggota keluarga kerajaan, menjadi masyarakat biasa aja tidak. Nah, maka kita jangan membuat saudara-saudara kita benci Tuhan Yesus dengan perbuatan kita. Ya kalau kita diejek ya udah, kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Kasihi, ya udah kasihi. Kita melakukan yang Tuhan suruh. Jangan sosok ide ya tadi ya. Good idea, not God idea. Jangan song ide ya. Song ide malah jadinya apa? Kayak Petrus nanti dibilang Tuhan Yesus, nyala kau iblis. Itu kan jelek ya. Waduh, kok gue digituin gitu sama Tuhan Yesus gitu. Tapi itu nggak sebanding sih. Nggak seberapa dibanding Tuhan bilang nanti aku nggak kenal kamu. Waduh, itu mengerikan dan ini harus kita hayati terus-menerus ya. Jangan sampai Tuhan tidak menikmati hidup kita. Matius 7, 21, 23. Bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Mengusir roh jahat demi namamu. Melakukan mukjizat demi namamu. Ini orang Kristen ya, jelas ya. Demi namamu. Tuhan bilang apa? Aku gak kenal. I don't know you. Nyahlah kau daripadaku para pembuat kejahatan. Nah, ini penyesalan yang paling dalam ya. Ketika seseorang ditolak Allah dalam kekekalan. Oke, kita cukup sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Bet, aku mau nanya, Bet. Yes. Bentar. Nih, Bet, tadi kan Bet ngomong gini ya. Orang yang nggak akan masuk surga itu 4 ini kan. Orang berdosa, duniawi, sama orang yang membenci Kristus, orang fasik. Nah, poin yang ketiga tuh orang yang membenci Kristus. Ini bisa gak sih disamaartikan dengan mereka yang nggak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau orang-orang yang bukan beragama Kristen? Oh nggak bisa. Jadi orang perjanjian lama itu kan orang yang belum mengenal Kristus ya. Abraham pun tidak mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Allah dengan nama Yahweh ya. Tapi nggak tahu ternyata di dalam Yahweh itu ada Tuhan Yesus, ada Bapa. Jadi belum kenal Tuhan Yesus. Belum tahu ternyata Allah itu lembaga ilahi yang di dalamnya ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Orang yang benci Kristus itu antikris. Orang yang dengan sadar, dengan sengaja menutup gerakan pemberitaan Injil, lagi ibadah diusir, dibully kitanya, ya kita diam saja. Jangan sampai kita sama-sama ngelawan, dia binasa langsung. Pasti binasa. Dan kita yang ngebuat dia binasa juga nggak akan bebas dari perbuatan kita. Jadi mesti bijak ya. Apa yang Tuhan mau. Dan bersyukur ya. Kekristenan dimanapun, di zaman apapun, di seluruh dunia, itu punya ciri yang sama.
ketika kita ditindas, kita diintimidasi, ketika kita dibully, apa yang terjadi? Kita tidak melawan. Bukan karena kita nggak ada nyali. Waduh, kalau diajak berantem ya, kalau ngikutin daging ya, waduh, ayo situ jual saya beli gitu ya. Kita nggak takut, tapi kita menghormati Tuhan kita. Itu yang Kristen ajarkan, yang Kristus ajar. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita, apa jasamu? Pemungut cukai juga mengasihi anaknya, juga mengasihi sesama pemungut cukai. Penjahat mengasihi anaknya, mengasihi teman rekan sesama penjahatnya. Apa jasamu, kata Tuhan? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan berarti ini pipi kiri gue belum nih. Kan lu tadi udah tampar yang kanan ya. Bukan gitu maksudnya ya. Maksudnya jangan membalas kejahatan, jangan dengan kejahatan. Pokoknya patokannya apa? Ya Tuhan suruhnya apa? Kalau Tuhan suruh perang, ya ayo perang. Emang Daud kan perang ya? Wah perang, kita nggak boleh perang gitu. Anak Tuhan nggak boleh berantem. Lu nggak baca Alkitab. Daud tuh disuruh perang loh. Lawan orang Filistin. Jadi prinsip kita itu adalah apa yang Tuhan mau. Nah ini mesti peka kan, kita menangkap bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan itu bukan sesuatu yang mistik ya. Obed, kamu lakukan ini. Ya bisa, tapi nggak banyak ke situ sih. Lebih banyak tuh Tuhan ngarahin kita, Tuhan tuh bicara lewat firman yang kita pelajari lalu bersuara. Firman yang kita pelajari jadi konsep berpikir, jadi cara berpikir. Kita jadi bijak gitu. Oh kalau misalnya belum dewasa rohani, dewasa mental, belum dewasa usia, belum dewasa finansial, kita belum boleh pacaran. Nah itu kan yang kita pelajari. Oh ternyata kita negur orang nggak boleh sembarangan. Kita jangan negur orang depan umum. Kita tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah ini kan cara Alkitab kan. Kalau nggak mempan juga bawalah seorang saksi. Nggak mempan juga bawa lagi 2 orang saksi yang lain. Nggak mempan juga tegur dia baru di depan jemaat. Kagak mempan juga cuekin, nanggap pemungut cukai. Nah itu kan cara-cara Alkitab. Ini bukan sesuatu yang mistik kan. Tuhan, aku tadi habis disakitin, aku balas nggak ya? Terus kita nunggu jawaban Tuhan. Ya kagak kayak gitu. Jadi ya apa yang kita pelajari? Tuhan itu berbicara lewat firman yang kita udah pelajari. Nah itu yang disuarakan oleh Roh Kudus. Makanya kalau kita nggak belajar firman, Roh Kudus nganggur. Roh Kudus bahasa aslinya Parakletos, penolong, yang menolong kita untuk mengerti segala kebenaran. Dunamis, yang menggerakkan kita untuk melakukan kebenaran. Dari logos jadi rema. Logos kebenaran firman yang kita pelajari lalu jadi pemahaman, jadi pengertian. Rema kebenaran firman yang jadi pengertian, yang jadi pemahaman itu diterjemahkan lewat situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Situasi konkret. Di mana pada saat ada situasi-situasi yang nggak mengenakan, firman atau logos yang kita pelajari itu bersuara. Kalau kita memilih melakukannya, itu yang disebut rema. Firman yang menjadi nyata. Ya nggak apa-apa, kita diremehin karena kita masih muda ya. Kan kecenderungannya begitu ya. Paulus negur Timotius ngasih arahannya. Janganlah kamu eh, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi antikristus itu orang yang benci Yesus itu bukan orang yang nggak percaya Tuhan Yesus ya, orang di luar Kristen ya. Ini salah kaprah membaca menerjemahkan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh berarti kalau nggak percaya Tuhan Yesus binasa. Kan gitu ya. Nggak begitu ya.
Yohanes 14 ayat 6 itu konteksnya bicara soal kesempurnaan, keselamatan. Ditujukannya ke siapa? Ke kita, bukan ke mereka yang nggak percaya. Gitu ya. Jadi kita jangan baca Alkitab sepintas. Nah, makanya saya tuh sampai kenapa mesti masuk sekolah teologi. Supaya saya makin banyak tahu tentang apa yang ada di Alkitab. Saya bisa bagiin ke banyak orang apa yang udah saya dapat. Ya nggak harus sekolah teologi ya. Tapi prinsipnya panggilan berteologi itu untuk semua orang. Ini jadi ngelebar sih jawabannya. Tapi intinya itu sih tadi. Semoga menjawab. Kalau belum menjawab, nggak apa-apa ditanyakan. Bet, sebenarnya masih bingung sih. Kan tadi Obet bilang kayak misalkan dia mengusir orang-orang yang lagi ibadah. Aku kayak keinget ada pengalaman teman pernah cerita gimana dia pernah lagi ibadah di gerejanya terus tiba-tiba diusir gitu kan sama mereka yang berasal dari agama beda gitu, agama seberang. Nah, tapi di sisi lain orang-orang ini dalam kehidupan bermasyarakat, maksudnya mungkin ya bagi ke orang Kristen ini enggak, cuman ke yang aku tahu, yang aku dengar gitu kayak dia orang ini baik loh pada dasarnya gitu loh. Berarti kan sebenarnya dia baik loh dalam kehidupan dia, cuman dia nggak suka sama orang-orang Kristen gitu. Makanya tadi aku bingung kalau misalkan membenci Kristus kan sebenarnya dia juga membenci kan gitu, dia membenci ajaran kekristenan gitu. Itu sih aku tapi masih bingung. Ya, Tapi nggak bisa membenci. itu, nggak bisa maksudnya sorry aku potong. Berarti nggak bisa menjadikan mereka itu bagian dari orang-orang yang membenci Kristus ini atau gimana? Ya, sejujurnya mereka termasuk ya. Makanya sikap kita tuh ke mereka tuh jangan kita balik benci ya. Itu malah kita nambahin api ke mereka. Kita nyiram minyak begitu, minyak tanah ke mereka. Makin terbakar lah mereka mau ngebully kita. Paulus pun awalnya kan dia bunuh-bunuhin orang Kristen kan. Dia sangat ekstrim terhadap agama Yahudi. Tapi dia bertemu Tuhan. Dan Paulus tuh jujur loh. Tahu dari mana Paulus tuh punya hati yang jujur. Kalau pada saat dia bertemu Kristus waktu itu ya, dia blind kan selama beberapa hari kan. Dia ketemu Tuhan Yesus, terus dia masih menyangkal Tuhan Yesus. Waduh, orang ini pasti nggak selamat. Tapi Paulus jujur loh. Meski saking ekstrimnya ya, di luar agama Yahudi dibantai semua sama dia. Tapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia berani mengakui kalau engkau Tuhan yang benar. Nah, ini kan jujur kan? Dia punya sikap yang baik kan? Jadi dia jahat bukan karena dia memang orang jahat, enggak. Jadi jangan kita ngebenci mereka. Siapa tahu mereka orang-orang seperti Paulus begitu. Siapa tahu ya. Siapa tahu. Tugas kita ya bukan kita menghakimi. Tugas kita bukan kita apa ya. Wah, nih antikristus nih. Enggak juga. Kita jangan gampang iniin orang ya. Ya oke lah dia ngebenci Tuhan Yesus ya. Tapi kita jangan balik benci. Intinya itu kita jangan balik benci. Kalau kita balik benci, kita nggak jadi saksi. Kita nggak jadi saksi. Jangankan benci tadi ya, benci Tuhan Yesus. Orang penganut paham nihilisme itu udah termasuk menghujat loh. Tuhan itu tidak perlu ada. Termasuk. Jadi sederhananya antikristus adalah orang yang benci Tuhan Yesus. Benci orang Kristen. Nah, tapi mesti dibedain juga ya, dia benci kita karena kelakuan kita, apa dia benci kita karena kita Kristen.
Nah, iya Bet, sorry, aku mau nanya lagi. Tapi kan mereka tuh pada dasarnya benci sama kita karena ajarannya kan, iya gak sih? Maksudnya mereka tuh kayak nganggap kita itu ya kayak musuh gitu loh. Maksudnya mereka tuh malah diajarin untuk ya udah perangin gitu, ya kan gitu. Nah, eh, jadi sebenarnya kan pada dasarnya mungkin mereka nih orang-orang baik kan. Cuman mereka benci sama, misalkan mereka benci sama orang Kristen, tapi karena memang ajaran mereka yang mengajarkan ya bahwa kita tuh nggak sama gitu sama orang Kristen gitu kan. Nah, itu tadi yang aku mau tanya, apakah mereka ini tetap bisa, kalau misalkan aku ingat omongan Pak Eras gini, Eras pernah bilang, kalau misalkan orang-orang yang di luar Kristen tapi berkelakuan baik, mereka bisa masuk surga, mereka bisa menjadi anggota anggota masyarakat gitu kan di kerajaan surga. Nah, ini kan eh, aku tadi nangkepnya malah jadi apa ya, maksudnya berbanding terbalik dengan apa yang Obed jelasin, seakan kalau misalkan yang tadi Obed jelasin, mereka nih walaupun baik gitu kan, tapi mereka kan nggak mengakui Tuhan gitu, atau benci sama orang-orang yang menganut agama Kristen. Mereka berarti nggak punya tempat dong di surga. Oke, saya dapat ini ya. Ya, Eh, orang duniawi kan baik kan, tapi dia duniawi masuk surga nggak bisa, karena pasti di sana dia egois. Orang yang orang yang baik tapi dia benci Tuhan Yesus, beda loh. Kan ada orang yang baik dia nggak percaya Tuhan Yesus, tapi ini ada orang baik dia benci Tuhan Yesus. Ini beda loh. Orang baik nggak percaya Tuhan Yesus ya udah, tapi jangan sampai benci. Kalau dia benci Tuhan Yesus, dia menolak Sang Maharaja, ya dia tentu tidak akan diberi kesempatan ya. Dia nggak akan dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang punya surga jadi tolak gitu. Jadi bukan orang orang yang nggak percaya Tuhan Yesus ya, tapi orang yang benci dengan Tuhan Yesus. Orang Farisi banyak yang benci Tuhan Yesus. Ahli Taurat banyak, pemuka agama banyak. Nah, jangan sampai benci. Dan tugas kita adalah kita juga jangan buat mereka tambah benci. Nah, kalau di bulan Desember ini kan yang yang relate ya. Mereka nggak ucapin Natal begitu, melarang mengeluarkan fatwa begitu ya. Jangan ucapkan selamat Natal. Ya udah, emang siapa juga yang minta diucapin gitu kan? Ya segampang itu aja sih. Maksudnya kita jangan merespon, wah ini sesat nih, masa ngucapin Natal nggak boleh. Enggak. Mereka boleh benci kita, tapi kita nggak boleh benci mereka. Sakit dong, ini sakit. Jadi kalau mereka nggak percaya Tuhan Yesus, itu memang ada beberapa kondisi ya. Misal dia nggak dipilih. Kita mau nginjilin sampai gimana pun kalau dia nggak dipilih Tuhan. Nggak bisa. Ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih. Gitu. Dipilih bukan dipilih masuk surga neraka ya, tapi dipilih untuk punya kesempatan mengenakan kodrat ilahi, dan ada yang nggak dipilih untuk nggak di tingkat melakukan kodrat ilahi begitu. Jadi standarnya yang ditentukan. Ya mereka tetap bisa masuk surga dengan catatan tadi ya, nggak duniawi, nggak benci Kristus, nggak fasik, itu nggak jahat, nggak duniawi, nggak benci Kristus, gitu. oke, Bet, thank you, thank you. Oke, oke. Gimana mau masuk surga kalau yang punya surga aja ditolak? Iya. Jangankan yang menolak Kristus ya. Yang Matius 7:21-23 itu kan mereka bukan orang yang menolak Kristus ya. Mereka tuh fasik loh. Mereka tahu yang benar tapi malah nggak melakukan yang benar itu. Matius 7:21-23 itu bisa dikategorikan fasik loh mereka. Mereka menjadikan karunia sebagai mengeksploitasi karunia sebagai sarana untuk show off. Fasik loh mereka.
Mereka tidak menjadikan itu sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Kalau dalam psikologi ada, ini membantu ya, penjelasan ini membantu. Jadi gimana supaya orang itu bisa menemukan dirinya secara lengkap begitu ya, mengenal kepribadiannya secara lengkap. Dalam teori Johari Window ya, ada 4. Ada open area, ada blind spot area, ada tabir area, ada misteri area. Open area, saya tahu diri saya seperti apa. Orang-orang juga tahu diri saya seperti apa. Yang kedua, blind spot area. Saya nggak bisa ngelihat diri saya seperti apa, orang lain bisa lihat diri saya seperti apa. Sifat saya seperti apa yang nggak bisa saya lihat. 3, tabir area. Tabir kebalikan dari blind spot. Kita punya sesuatu yang kita sembunyikan gitu ya. Misalnya kita punya aib begitu ya. Atau sebenarnya kita belum mengekspresikan diri kita secara utuh. Karena takut ditolak. Jadi tabir area itu sesuatu yang kita sembunyikan, tapi nggak selalu bermakna negatif ya. Kita tahu, orang nggak tahu. Nah itu tabir area. Kalau blind spot area, kita nggak tahu, orang tahu sifat kita. Kalau tabir area kebalikannya. Kita tahu, orang lain nggak tahu. Satu lagi, misteri area. Kita dan orang lain tidak tahu siapa kita. Nah ini masuk pelajaran antropologi ya. Manusia nggak akan pernah sehebat-hebatnya manusia mempelajari ilmu pengetahuan. Manusia nggak akan menemukan dirinya secara utuh kalau tidak di dalam Tuhan. Sebab manusia tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang bilang apa, kan sering orang berdoa gini ya, Tuhan maafin saya Tuhan atas dosa yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari. Nah itu sebetulnya Tuhan menghendaki kita untuk menyadari seluruh tindakan, pikiran, dan perasaan serta perbuatan kita. Jadi nggak ada lagi blind spot area, tidak ada lagi misteri area, tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan karena memang itu asli kita. Maafin Tuhan karena atas perbuatan saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah itu kan dalam konteks blind spot tadi ya. Tuhan tuh menghendaki kita nggak punya blind spot itu. Jadi bukan beralasan ya. Tuhan ini blind spot saya gitu. Justru kita harus menyadari blind spot itu. Ya awal memang kita harus tahu ya tentang 4 tadi ya. 4 jendela jiwa tadi ya. Tapi pelan-pelan kita belajar. Oh ini bagian yang nggak aku kenal ternyata nggak bisa dijadikan alasan. Kalau dalam konteks Matius 7:21-23 kan dia merasa dia sudah menyenangkan Tuhan. Padahal blind spotnya banyak kan. Nah itu Tuhan juga tidak mentolerir. Sebenarnya dia tahu, cuma dia nggak melakukan yang dia tahu itu. Dia mengeksploitasi ya. Atau bisa juga karena dia nggak tahu, makanya dia binasa. Hosea ditulis ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena mereka yang menolak pengenalan itu. Coba buka. Yohanes. Hosea. Kalau nggak salah Hosea 4 nih. Hosea 4 ayat 6. Berapa kok? Hosea 4 ayat 6. Coba di highlight list. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi ini ya,
Kok semakin belajar malah semakin susah? Ya memang susah sebenarnya, memang mustahil ya dari awal ya. Apalagi yang nggak belajar, yang belajar aja bilang susah, apalagi yang nggak belajar, waduh, ini nggak mungkin. Nah, karena mesti dari muda ya, mesti dari muda kita belajar kebenaran. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Diskusi-diskusi seperti ini yang memperkaya kita ya. Jadi ada pertanyaan yang tidak sempat disinggung tadi di dalam pembahasan, atau ada pemikiran-pemikiran yang berkembang, nah itu di sesi-sesi seperti ini. Ada lagi? Kalau tidak ada kita nyanyi ya. Nanti 2 pertemuan ke depan kita bahas tentang lanjutan dari pembahasan mengalami Tuhan, bukti bahwa Allah itu ada. Nah, sebenarnya goal kita bukan kita butuh argumentasi ini nih. Ya oke, kita butuh di awal-awal ya. Tapi kalau orang udah mengalami Tuhan, goalnya ya nggak butuh argumentasi. Kita nggak butuh argumentasi seperti apa dan bagaimanapun. Karena kita sudah mengalami dia. Nah itu goalnya. Goal dari pembahasan tentang mengalami Tuhan. Oke, kita tutup ya. Kita nyanyi dulu satu lagu baru kita berdoa. Amin. Dah Kak Putri. Komen mau lagu apa? Bentar. Apa kok? Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau susah. Apa sih teksnya gimana sih? Walau. Ini recordnya dimatiin dulu kali ya.